Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah kita memasuki bulan Syawal. Syawal adalah bulan peningkatan amal saleh. Ada satu sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahkan, anjurkan kepada kita semuanya. Apa sunnah tersebut? Yaitu saum 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka shiyamid dahri." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang saum di bulan Ramadan, thumma atba'ahu, kemudian mengikutkan kepadanya sittan min Syawalin, 6 hari di bulan Syawal, kana ka shiyamid dahri, maka itu sama seperti saum sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita perhatikan ikhwah fillah sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini anjuran yang sangat menjanjikan kepada kita semuanya. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man shoma Ramadhana, sesiapa yang saum di bulan Ramadan, maka yang paling pertama diutamakan adalah saum Ramadannya. Ketika saum Ramadannya ini sempurna, 30 hari misalkan atau 29 hari, maka ia bisa untuk melaksanakan saum Syawal 6 hari tersebut, menyempurnakan Ramadan ini. Kalau misalkan ada utang qadha yang harus dibayar, kata sebagian ulama, maka sebaiknya membayar utang qadha dulu, baru kemudian melaksanakan saum Syawalnya. Karena Nabi SAW katakan, man shoma Ramadhana, siapa yang saum di bulan Ramadan, dan kita tahu saum bulan Ramadan itu 29 atau 30 hari. Nah, kalau ada yang kurang dari itu, dalam artian dia harus mengqadha, maka dia sebaiknya mengqadha terlebih dahulu, baru kemudian dia membayar atau dia melaksanakan saum Syawal yang 6 hari tersebut. Itu penjelasan sebagian ulama. Kemudian faedah yang kedua, thumma atba'ahu sittan min Syawalin, kemudian mengikutkan kepadanya, kepada saum Ramadan, sittan min Syawalin, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Dan 6 hari ini sittan dengan nakirah di sini memberikan faedah kepada kita ikhwah sekalian, bahwa 6 hari tersebut 6 hari yang boleh kapan saja dilakukan. Jadi tidak harus secara berurutan, misalkan dari tanggal 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 6 hari, tidak harus demikian. Yang penting dia 6 hari di bulan tersebut, ya, maka itu sudah dikatakan sebagai saum Syawal. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil, karena penyebutannya secara umum 6 hari di bulan Syawal, maka saum apapun itu di bulan Syawal, baik itu saum Senin Kamis, saum Ayyamul Bidh, ketika juga diniatkan 6 hari di bulan Syawal, maka termasuk kepada saum 6 hari di bulan Syawal. Anda bisa menggabungkan niatnya. Ketika Anda melaksanakan saum Senin Kamis, kemudian Anda juga meniatkan juga untuk saum Syawal, maka itu tidak mengapa. Berdasarkan dalil hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Dalam riwayat yang lain, innamal a'malu binniyah. Sungguhnya amal-amal itu dengan niat. Sungguhnya amal-amal itu hanyalah amal-amal itu dengan niat-niat. Maka kata sebagian ulama, boleh menggabungkan 2 amalan sunnah, ya, atau 2 niat dengan 1 amalan sunnah, ya, seperti itu. Seperti misalkan saum sunnah ini. Saum sunnah ini ikhwah fillah sekalian, yang Syawal ini boleh menggabungkannya dengan saum-saum yang lainnya, ya. Atau saum apapun itu di bulan Syawal, itu bisa termasuk kepada saum Syawal yang 6 hari. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat selanjutnya ikhwah fillah sekalian, kata sebagian ulama, dikatakan di bulan Syawal itu bukan berarti keharusan harus di bulan Syawal dan tidak boleh tidak di bulan Syawal. Bukan berarti tidak boleh lewat dari bulan Syawal untuk melaksanakan 6 hari bulan ini. Karena mengambil dari keumuman dalil, itu menyebutkan di bulan Syawal berupa anjuran. Sehingga ketika seseorang ingin melaksanakan 6 hari di bulan Syawal dia tidak sempat karena dia harus bayar dulu, qadha dulu misalkan,
tidak sempat, kemudian dia mau membayarnya di bulan berikutnya, bulan Dzulqa'dah, maka itu tidak mengapa. Karena penunjukan bulan Syawal ini litabadur, hanya untuk menyegerakan. Lebih baiknya disegerakan di bulan Syawal. Tapi kalau tidak bisa disegerakan di bulan Syawal, maka tidak mengapa baginya untuk melaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Sekiranya memang tidak cukup waktunya, dia melaksanakan di bulan Syawal. Karena beberapa hal, sebab dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, ikhwah fillah sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pelaksanaan saum Syawal itu sebaiknya tidak langsung di tanggal 2 dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena kata sebagian salaf, diceritakan di beberapa musannaf gitu ya. Seperti Musnaf Ibnu Abi Syaibah, Musnaf Abdul Razzaq dan sebagainya, bahwasanya ikhwah fillah sekalian, salaf dulu kebiasaan mereka adalah saum Syawalnya mendekati pertengahan bulan. Kenapa demikian? Ketika ditanyakan kepada beberapa sahabat terkait dengan hal tersebut, mereka menjawabnya adalah, bolehkah kita, ketika ditanya, bolehkah kita melaksanakan di tanggal 2, tanggal 3 untuk saum Syawal dan seterusnya, dekat-dekat dengan tanggal 1 seperti itu di bulan Syawal? Maka mereka para salaf kurang menyukainya. Karena mereka katakan, hadhihi ayyam aklin wa syurbin. Karena ini adalah hari-hari makan dan minum. Jadi sebaiknya bulan Syawal atau saum Syawal itu dilaksanakan dekat-dekat ke pertengahan. Ya. Jadi bukan dekat-dekat ke tanggal 1. Kalau dekat-dekat ke tanggal 1 masih hari makan dan minum, masih suasana hari raya. Sebagaimana hari tasyrik untuk di Idul Adha. Itu ada beberapa hari setelah hari raya Idul Adha, itu kita tidak boleh saum di sana. Karena itu adalah hari-hari makan dan minum. Maka diambil qiyas di sini analogi, setelah tanggal 1 Syawal juga diupayakan hari-hari berikutnya tidak langsung saum, akan tetapi hari makan dan minum terlebih dahulu. Mendekati pertengahan bulan barulah kita mau melaksanakan saum Syawal. Kemudian selanjutnya ikhwah fillah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kata para ulama, ketika dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia itu seperti saum setahun penuh, dikarenakan ikhwah fillah sekalian, dikarenakan kalau kita perhatikan hitung-hitungan matematis, kalau setiap hari saum itu dikalikan 10 kebaikan, maka ikhwah fillah sekalian, kalau 30 hari itu dianggap 300 kebaikan, ditambah 6 hari bulan Syawal yang dikalikan 10 menjadi 60, 300 tambah 60, 360, maka itu pas setahun penuh, 360 hari. Maka itulah kenapa ikhwah fillah sekalian, sebagian ulama mengatakan, itulah alasan hikmah di balik Rasul mengatakan kasiyamid dahri. Dia seperti setahun penuh dikarenakan 300 hari kebaikan ditambah 60 hari kebaikan. 30 hari ditambah 6 hari dikalikan 10, 360 hari. Itu di antara hikmah penyebutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fadilah atau keutamaan saum sunnah di bulan Syawal. Oleh karenanya mari kita bersemangat, ya, kita selesaikan qada kita kalau masih ada yang perlu untuk dibayar. Kemudian setelah itu kita ikutkan dengan saum Syawal. Walaupun misalkan kita belum sempat untuk di bulan Syawal, kita masih bisa melaksanakannya kata sebagian ulama di bulan-bulan berikutnya insyaallah taala. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ana Abu Hazim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.